Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari tak boleh kumur-kumur. Tunggu waktunya berbuka. Malam ini saya berjumpa dengan jemaah Masjid Baitul Ma'mur. Insya Allah semuanya masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Cepat atau lambat? Cepat mati dulu. Maksudnya cepat masuknya Pak Ustadz, di sirat tak lambat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya satu kampung Portugal, Ustadz Hafiruddin, satu kampung sama saya Bapak Ibu. Yang sama-sama kita hormati Pak Burhan, ada Pak RT sahabat saya hadir apa tidak? Saya lihat dari tadi tak nampak. Saya sebut biasanya Pak Jack, Pak Jakaria Gultom. Bapak Ibu yang saya tak sebutkan satu persatu, insya Allah yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur pada malam Ramadan kedua ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, karena ini mungkin PMB yang pertama, maka tak salah kalau saya bahas tentang kewajiban berpuasa. Ayat yang diturunkan tahun kedua ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Ramadan sudah tahu semua, ujungnya la'allakum tattaqun. Saya akan bahas dari perspektif yang berbeda dan saya kasih contoh sesuai dengan yang kita alami. Masalahnya boleh jadi besok itu ustadznya la'allakum tattaqun, besoknya lagi la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Nanti ibu-ibu ketemu sama siapa itu ustadz la'allakum tattaqun. Tapi akan saya bahas sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau saya bahas satu ayat ini bisa 1 jam, tapi saya persingkat saja. Bagaimana ayat kewajiban berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata ya ayyuhalladzina berarti Allah mengundang. Yang diundang cuma satu untuk berpuasa. Siapa? Orang yang beriman. Apa itu beriman Pak Ustadz? Pakai bahasa Batam, percaya. Yang diundang untuk berpuasa adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya ada Rasulullah, percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya kalau kita mati semua. Dan kita percaya juga kalau setelah mati kita akan hidup lagi dihisab. Maka ketika Bapak Ibu jalan-jalan ke pasar, pasar mana saja, saya tak sebutkan pasarnya. Kalau ada orang tak berpuasa, dia sembunyi di rumah makan hantu. Kok rumah makan hantu Pak Ustadz? Tak nampak kepala, kaki aja nampak. Itu kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, biasa hantu itu kakinya tak nampak. Kalau di dalam Ramadan, kepalanya tak nampak. Kenapa Pak Ustadz? Pakai tirai dia. Oh, kaki aja nampak. Itu orang tak bisa diusir pakai ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, Yasin pula dihafal. Caranya gimana Pak Ustadz? Pakai kursinya, jangan pakai ayat kursi. Jadi Bapak Ibu kalau nengok, nah ketika ada orang yang seperti ini, dia tak percaya, maka tak diundang oleh Allah. Kenapa dia tak berpuasa? Khusus laki-laki. Kalau perempuan masih alasan, ada haid, menyusui, hamil, melahirkan dan lain sebagainya, atau tua renta. Tapi kalau laki-laki sehat tak puasa di bulan Ramadan, cek aja. Boleh jadi dia wujudnya laki-laki, tapi dalamnya macam yang nyanyi no comment itu si derita lu. Tak boleh pula nyanyi di masjid. Boleh jadi dia LGBT. Jika kalau ibu-ibu suaminya tak puasa, berarti dia tidak diundang oleh Allah. Bang, kenapa tak puasa bang? Aku tak diundang katanya. Kenapa? Halangan kata. Perlu dicek kalau suami halangan. Jadi kenapa harus beriman, harus percaya? Orang berpuasa percaya kalau Allah yang membalas. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku.
dan aku yang akan membalasnya. Kok bisa begitu? Ketika ada orang yang masuk ke toilet, misalkan anak-anak muda, bocil-bocil, baru balik. Dulu saya juga pernah. Kalau masih belum tamyiz tak masalah, tapi jangan dibiasakan. Masuk kamar mandi tengah hari, haus luar biasa. Ketika sudah masuk kamar mandi, ditengok ke atas atap, di bawah keramik, tak ada CCTV, dikunci. Nengok air di bak macam nengok es cincau. Nengok es jagung Hawaii. Luar biasa. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak la'allakum tattaqun, tak tahu tujuan puasa, maka diminum. Setelah keluar, apakah ada orang tahu kalau dia minum? Tidak ada. Setelah pulang, setelah keluar dari kamar mandi, cepat-cepat. Tiba-tiba keluar kamar mandi, lemas sekali ya hari ini. Iya, haus sekali ya. Iya, aku juga haus. 5 menit kemudian, kata, kok bisa pula kamu gelegean? Ketahuan pula. Artinya apa? Orang puasa dan tidak puasa tak bisa kita tentukan. Beda dengan orang sholat. Dia sholat, iya dia tadi ke masjid, Allahu Akbar, nampak. Tapi kalau orang puasa, ada yang puasa sehat, main futsal, main tenis meja, gym. Ada yang main zumba perempuan. Bisa puasa. Tak bisa tentukan mana puasa. Oh, orang puasa itu lemes. Tak. Karena puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya Allah sendiri yang balas. Pertama. Yang kedua, kutiba 'alal ladina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Pak Ustadz, saya tak mau puasa. Kenapa? Dalam ayat Al-Baqarah 183 ini tidak ada kata-kata wajib, yang ada kutiba. Kutiba bahasa Arab Pak Ustadz, artinya dituliskan. Oh, ini tak belajar usul fiqh namanya. Kata-kata wajib bahasa Arab itu bukan cuma kutibah saja. Faradah, amarah, wajabah. Kutibah mabni majhul. Kalau bahasa Inggris itu passive voice. Memiliki arti di. Allah tidak disebutkan di situ. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tidak ada kata-kata Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tidak. Apa maknanya? Bahwa Allah tidak ingin memberatkan kepada kita. Yuridu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah. Ada di ayat selanjutnya. Allah menginginkan kita yang mudah-mudah saja. Allah tidak menginginkan kita yang susah. Artinya apa? Kalau memang kau sakit, boleh tak puasa, ganti saja. Kalau memang kau sudah tua renta, silahkan tak puasa, bayarkan fidyah saja. Kalau kamu dalam perjalanan, yang penting perjalanannya 89. Kalau Imam Syafi'i, ada yang mengatakan 82 km, 83, 84, terserah. Silahkan. Yang penting ada yang diikutin, jangan pula buat-buat sendiri. Artinya apa? Kalau musafir, silahkan tak puasa. Jadi Allah tidak memberatkan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum, bahwa puasa bukan hanya sekedar diwajibkan kepada kalian umat Nabi Muhammad, tapi diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian. Artinya apa? Puasa ini sudah diwajibkan sebelum kita. Kepada siapa Pak Ustadz? Orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Nabi Daud. Oh, Nabi Daud Yahudi? Iya. Kok bisa Pak Ustadz? Gini ceritanya. Nabi Ibrahim punya anak namanya Yakub. Yakub kata lain nama panggilannya Israel. Ini perhatikan Bapak Ibu biar tahu. Nanti tak tahu apa bedanya Yahudi sama Israel. Yakub dijulukin Israel karena Yakub pernah mengalahkan Tuhan mereka. Sama dengan Nabi Ibrahim, Yakub itu dihabiskan semua patung-patung, menang melawan Tuhan, maka dijulukin Israel, dikasih tanah. Jadi Yakub namanya anak Nabi Ibrahim, julukannya Israel. Yakub punya anak Yusuf, Nabi Yusuf yang ganteng. Yusuf punya adik namanya Yahuza. Yahuza punya keturunan, semua keturunan Yahuza dibilang Yahudi. Jadi pulang ke rumah nanti ibu-ibu kalau tanya suami yang tak hadir malam ini, ibu, bunda, tahu bedanya Yahudi sama Israel? Tahu, tadi udah dijelaskan sama Nurdin. Apa? Aku karena terlalu fokus dengan ceramahnya, lupa pula aku katanya. Nanti tonton di channel Burhan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi Yahudi ini adalah keturunan Yahuza. Terus punya anak namanya Daud. Daud ini punya kewajiban berpuasa dari Allah, namanya puasa Daud. Ahabbus siyam ilallah saumi Daud. Paling dicintai puasa itu adalah puasanya Daud. Bagaimana puasa Daud?
Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Kamis tak puasa. Berarti kalau 30 hari, ada 15 hari Nabi Daud berpuasa. Berat tak berat? Berat sepanjang hidup. Kenapa beratnya? Ibu perhatikan baik-baik, jangan tersinggung, bapak-bapak juga. Kenapa saya bilang lebih berat daripada kita? Selain sepanjang tahun Nabi Daud sehari puasa, sehari tak puasa, mohon maaf, istri Nabi Daud 100. Jadi nanti kalau bapak-bapak masuk surga, ketemu sama Nabi Daud, nanti ditanya sama Nabi Daud, kau berapa bini kau di dunia? 1. Puasa sunnahnya? Tak pernah. Ketawa Nabi Daud, kik. Aku aja bini 100, puasaku sebulan 15 hari. Kenapa bisa berat? Karena malamnya Nabi Daud tidak boleh bercampur. Senin puasa, maka malam Seninnya tak boleh menyentuh. Bayangkan 100 istrinya Nabi Daud nganggur ketika Nabi Daud puasa. Berat. Kalau umat Nabi Muhammad, silahkan siang aja tak boleh bercampur. Kalau bercampur kena kafarat. Kafarat itu bayar nanti 2 bulan berturut-turut puasanya. Bapak ibu meskipun suaminya halal, masih mau ganteng, menggoda siang hari, jangan deket-deket, tak boleh. Haram. Yang halal saja jadi haram kalau siang. Kalau malam silahkan. Uhilla lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam harinya kata Allah, surat Al-Baqarah 187, dihalalkan suami kalian, dihalalkan istri kalian untuk bercampur. Kenapa? Lanjutkan kalimatnya, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Karena Allah tahu kepada kalian wahai kaum laki-laki tak bisa nahan nafsunya. Allah sedemikian rupa membahasakan untuk laki-laki. Berat. Puasa orang dahulu lebih berat jauh daripada puasa kita. Allah mengajarkan kepada kita jangan lemes-lemes puasa. Karena ketika dalam 1 tahun hanya 30 hari aku kasih. Beda dengan umat terdahulu. Orang barat menyebutnya Nabi Daud nih David, King David. Punya anak namanya Sulaiman. Kalau orang Eropa nyebutnya Solomon, King Solomon. Konon katanya kerajaannya sampai ke Jogja. Makanya ada Sleman. Sampai ke Riau, Wak Leman. Mohon maaf Wak Leman kalau ada Pak. Sulaiman sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir, la'allakum tattaqun. Apa maknanya tattaqun? Banyak orang tak tahu. Puasa itu tujuan adalah takwa. Diawali dengan kata iman, percaya, diakhiri dengan kata takwa. Apa itu Pak Ustadz tak ngerti? Saya kasih contoh. Kalau tak ngerti lagi, berarti terlalu banyak makan buka puasa hari pertama. Apa kata Allah? Agar kalian bertakwa. Apa hubungannya iman dengan takwa? Saya kasih contoh yang konkret saja. Bapak Ibu punya info dari Polresta Barelang bahwa besok hari Jumat ada razia Tiban Center misalkan. Sekarang udah tak ada razia karena sekarang online. Nanti dikenai dipajak saja. Tapi tak bayar pajak tak masalah lah. Kemarin udah terjadi anak orang tukang pajak itu. Kata anak-anak sekarang duduk di balkon pakai HP Xiaomi, anaknya pakai Robicon, rakyatnya pakai Indomie, cuaks. Ketawa anak muda semua. Jangan dikira Ustadz tak update juga, masih muda guys. La'allakum tattaqun. Orang percaya besok ada razia di Tiban Center. Maka orang ketika percaya besok ada razia di Tiban Center, dia beriman namanya. Iman kepada siapa? Iman kepada informasi polisi. Karena dia yakin percaya besok ada razia, maka dari rumah dia persiapkan segala sesuatunya. STNK dicek. Sudah mati atau belum pajaknya. Helm dipasang, pastikan bunyi klik. Lalu kemudian ditengok spion, mesin semuanya berangkat. Nah, ketika dia percaya ada di Tiban Center razia, dia beriman namanya. Ketika dia melaksanakan agar dia tidak ditangkap, syarat agar dia tidak ditangkap dipasang semua, barulah dia dinamakan bertakwa. Karena ada orang yang percaya tapi tidak takwa. Dia percaya ada razia di Tiban Center, tapi enggak lah, nanti gampang, nanti pas polisinya di depan aku mencong aja sini. Tak taunya polisi di mana-mana. Dia tak pakai helm, berarti dia tidak takwa, hanya iman saja. Begitu juga orang berpuasa. Kalau kita percaya mati itu akan datang, kita tak tahu apakah sebentar lagi mati atau tidak. Maka kalau kita percaya kita akan mati dan puasa menjadi bekal akhirat, maka orang pasti man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya dia bukan puasa kaleng-kaleng. Dia tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi dia menahan dari perkataan kotor. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahli.
Falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dalam puasa perkataan kotor atau yang sejenisnya, mencaci maki, menggibah, menggunjing, memfitnah, mencemarkan nama baik, jelek-jelekin orang, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh lagi kepada orang itu fi ayyad'a ta'amahu wa syarabuhu, meskipun dia sudah berlapar-lapar dan berhaus-haus. Itu jadi puasa itu bukan hanya sekedar karena dia beriman dan bertakwa dia jalankan. Masih tak percaya Pak Ustadz? Terakhir saya kasih contoh. Kata Pak Dokter, Bapak tak boleh lagi makan kambing. Saya cek tensinya, Bapak sekarang 200/150. Oh tinggi Pak Dokter, iya. Bapak emosi sedikit langsung mati. Maka hati-hati Pak. Jangan makan kambing, jangan makan kerang tumpah, sotong tumpah, nasi tumpah, kuah tumpah, jangan Pak. Bahaya misalkan begitu. Dia percaya ke dokter, tensinya tinggi. Ketika dia pulang ke rumah, dia tak makan kambing, dia tak makan seafood dan lain sebagainya, baru dia bertakwa. Karena ada orang percaya tensinya tinggi, tapi dia hantam juga makanan-makanan berkolesterol. Berarti dia hanya sekedar iman, tapi tak bertakwa. Kalau dua contoh ini Bapak Ibu tak paham juga, saya harus perlu dikasih tambah SKS-nya. Tambah lagi UTS, UAS. Baru ujian terakhir skripsi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.